to the Base Face Network. Komunikasi juga bisa menjadi peluang karena saat kita menggunakan sosial media, kita bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan atau orang lain. Kita juga bisa berbagi informasi dengan teman ataupun dengan keluarga terdekat. Hal itu juga mempermudah kita untuk menjalin relasi yang lebih baik kepada teman ataupun orang-orang asing di luar. Baiklah Bu Guru dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan peluang dari penggunaan media sosial seperti yang tertera pada media yang saya bawakan hari ini. Di sini ada media sosial berupa YouTube, Instagram, dan Facebook. Media sosial yang sudah saya tunjukkan tadi ternyata memiliki banyak peluang bagi pendidikan untuk pelajar-pelajar yang ada di Indonesia, di mana platform-platform tersebut banyak sekali digunakan oleh siswa untuk berprestasi. Banyak sekali lomba-lomba yang tersebar di internet dan juga banyak sekali organisasi-organisasi yang dapat diikuti secara online, di mana sertifikat yang didapatkan dapat membantu pelajar untuk mendapatkan ke universitas terbaik. Kemudian media sosial juga membantu siswa-siswa dalam pembelajaran di sekolah. Contohnya di sekolah saya sendiri sudah menerapkan kurikulum merdeka, di mana banyak proyek yang dilakukan dan semuanya menuntut siswa untuk lebih aktif. Oleh sebab itu, HP dipergunakan saat pembelajaran di sekolah itu diizinkan oleh guru. Kami menggunakan informasi yang ada di internet untuk mempermudah kami memahami pembelajaran yang tentunya tidak ada di buku pembelajaran. Saya akan menjelaskan peluang media sosial dalam bidang ekonomi. Media sosial sangat berpeluang untuk meningkatkan ekonomi. Misalnya pengiklanan, di mana mereka tidak perlu lagi repot-repot membuat poster ataupun iklan di baliho, di mana mereka kini dapat melakukannya, dapat mempostingnya di internet. Yang kedua adalah mempermudahkan interaksi antara penjual dan pembeli, di mana mereka tidak perlu lagi bertemu di pasar ataupun supermarket. Melainkan mereka bisa bertemu melakukan transaksi di dalam media sosial. Ternyata, media sosial bukan cuma menghasilkan peluang bagi para siswa, tetapi dengan adanya media sosial, tantangan bagi para siswa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya akan semakin berat. Kenapa? Karena dengan adanya media sosial ini, informasi dan komunikasi manusia akan semakin diperlancar. Bukan menjadi hal baik, melainkan bisa menjadi hal buruk bagi para siswa. Misalnya, semakin mudahnya siswa mendapat informasi, maka akan semakin banyak juga informasi yang tidak benar dan menyesatkan para siswa. Misalnya, dengan informasi yang semakin luas dan semakin mudah didapat, para siswa bukannya mendapatkan informasi yang benar, malah akan mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan. Ditambah lagi, dengan luasnya informasi dan semakin mudahnya mencari segala ilmu dan pengetahuan yang ingin kita cari tahu, dan segala pertanyaan kita bisa dijawab dengan mudah dengan adanya media sosial dan internet di zaman sekarang, para siswa banyak yang menyalahgunakannya. Salah satunya adalah pornografi. Di zaman sekarang ini sudah banyak siswa yang tergiur pornografi karena semakin mudahnya akses yang diberikan kepada mereka untuk mencari tahu apa yang ingin mereka cari tahu. Tantangan penerapan Pancasila dalam sarana pekerjaan yang praktis. Kita dapat melihatnya melalui dua contoh. Yang pertama yaitu kriminalitas. Kriminalitas dapat terjadi di sekitar kita. Salah satunya yaitu lewat media sosial, di mana kita dapat banyak sekali penipuan seperti pinjaman online yang berujung pada pembunuhan sampai penganiayaan. Yang kedua yaitu penipuan. Penipuan juga dapat terjadi lewat media sosial, yaitu banyak sekali hadiah yang diberikan berbentuk voucher, di mana si pelaku menentukan vouchernya dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh dirinya sendiri, sehingga si korban juga mengalami kerugian. Salah satu contoh tantangan media sosial bagi penerapan Pancasila diantaranya adalah antara perselisihan antara kelompok satu dan kelompok lainnya.
Contohnya perselisihan antara supporter Malaysia dan supporter Indonesia yang saling mengolok-olok di media sosial dan yang menurunkan rasa nasionalisme antar manusia. Dan contoh yang kedua adalah antara perselisihan antar umat beragama, contohnya agama Muslim dengan agama Nasrani yang menurunkan sila pertama Pancasila, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Sekian yang kami dapatkan tentang peluang dan tantangan media sosial dalam penerapan Pancasila. Kami ucapkan terima kasih.